Nah, ini tentang nisfu Sya'ban ya. Ya. Nisfu Sya'ban itu disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Bahkan ada hadisnya Rasulullah SAW bahwa Allah akan memaafkan orang itu di nisfu Sya'ban kecuali 2 orang. Allah akan memaafkan orang ya yang dikehendaki oleh Allah kecuali 2 orang ini yang kita akan dimaafkan oleh Allah. Yang pertama orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, kabair termasuk. Ya. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Ini, makanya yuk kita saling mengajak, terutama diri kita, biarlah kita dimusuhi, tapi kita nggak memusuhi. Nah, itu aja. Kita juga disunahkan untuk selalu memaafkan kepada orang lain. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu Sya'ban. Nah, kecuali dengan membacaan surah Yasin yang juga ingat biasanya ada istilah doa Yasin yang pertama, karena Yasin itu menurut Rasulullah SAW ketika dibaca maka akan dikabulkan seluruh hajatnya. Jadi Yasin itu akan menjadikan wasilah hajat seseorang yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya biasanya kan ada yang Yasin yang pertama itu agar diberi ketetapan iman dan Islam. Baca Yasin yang kedua diberikan umur panjang dan keselamatan. Yasin ketiga itu untuk dilapangkan rezekinya. Nah, ini tolong yuk kita sama-sama besok bagi siapapun yang mendengar ini sambil kita niatkan malam Kamis sambil kita niatkan untuk agar Allah cepat mengangkat wabah penyakit ini, agar Allah cepat menghilangkan wabah penyakit ini dari seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan terutama di Kebumen. Dan insya Allah semoga ini adanya wabah kan ya kita memang harus menjalani yang berefek berimbas ke segala bidang ya, terutama adalah bidang keagamaan. Nah, untuk itu insya Allah besok tetap kita walaupun di rumah masing-masing, yuk sama-sama membaca surah Yasin 3 kali setelah sholat maghrib dengan diniatkan apa yang saya sampaikan. Terus yang kedua juga biasanya walaupun sholat tasbih itu tidak hanya di malam nisfu Sya'ban, kapanpun kita boleh. Tapi apa yang pernah sampaikan Rasulullah, sholat tasbih itu disunahkan syukur-syukur seminggu sekali. Ya, kalau nggak seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak sebulan sekali, setahun sekali. Atau bahkan kalau tidak bisa sekalipun, satu seumur hidup sekali. Itu makanya, yuk kita juga besok malam nisfu Sya'ban kita perbanyak amal ibadah. Juga ada sholat tasbih. Nah, itu di nisfu Sya'ban. Gus, tadi ada hal yang dikecualikan 2 tadi. Iya. Berarti di situ ada ketemu medi, Gus ya. Apa itu medi? Medi berarti ini Gus maksudnya. Kalau jenengan mending ada di, jadi mending memaafkan aja di dinya itu. Apa? Kalau di memaafkan, memendingan difitnah daripada memfitnah. Itu medinya di situ. Iya, ini ahli filosofi nih, Rosid nih. Kadang-kadang bikin saya agak-agak muter-muter ini apa ini kok sampai ke medi ini apa itu? Kan 2 kata medi. Jadi yang penting difitnah daripada memfitnah. Medi mending difitnah daripada memfitnah. Mending dibenci daripada membenci. Mending dimusuhi. Tadi ya dimaksud itu medinya di situ. Iya. Alhamdulillah. Kembali ke pertanyaan Gus, sudah ada yang masuk dari Ibu Ari di Pejaguan. Terima kasih, ini sekedar refresh saja Iya. Terima kasih Ibu Ari. 1 pertanyaan kembali masuk dan juga yang lain masih ditunggu di 0877 60630777. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Kiai, ada Sya'banan atau kendoran membawa berkah tersendiri dari segi ekonomi? Jago payu larang, sembako laris, tapi zaman begini kendaraan jadi diantar-antar ke rumah. Biasa kan ya doa rame-rame. Saya pernah lihat di satu tempat kendaraan ada di area pekuburan pakai minyak lagi, katanya Sya'banan. Seperti apa pencerahannya? Terima kasih. Dari 2 hari Pejaguan. Alhamdulillah, terima kasih sekali buat Ibu Ari yang selalu stay tune dan juga ikut memberikan sumbangsi dengan pertanyaan-pertanyaan, selalu memberikan pencerahan yang saya yakin tidak hanya bermanfaat untuk Ibu Ari tapi untuk seluruh para pendengar. Ya, ini bahwasanya ketika bulan Sya'ban ini adanya genduren yang atau ruahan itu diselenggarakan secara massal ya
Bahkan ada yang Per tidak RW ada. tidak hanya yang di masjid-masjid musola, ada yang per RW, per RT, bahkan ada yang masing-masing Ya, ada juga. mengadakan sendiri. Itu subhanallah. Itu kalau menurut pengamatan kita adalah merupakan bagian dari kesuksesan para wali. Ya gitu ya. Iya, yang menanamkan Islam atau yang memberikan fondasi agama Islam di Indonesia sebagai perintis agama Islam di Indonesia. Yang ulama-ulama kita dulu itu mengajak kita untuk ahli sedekah dengan cara-cara yang sangat santun, cara-cara yang juga menyenangkan, ya. Artinya ketika kita bersedekah dia dalam bentuk apapun, termasuk berkat yang kita bagikan gitu, atau dalam bentuk apapun lah, ya. Yang tadi juga insya Allah ada imbasnya ke pedagang-pedagang yang alhamdulillah ayam jadi harganya naik dan sebagainya, itu merupakan berkah untuk kita semua. Ya. Nah, ketika sekarang ini karena kondisi keadaan adanya udhur dan sebagainya, kita melakukannya di rumah masing-masing tidak jadi masalah. Yang penting niat kita, ingat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sahnya suatu amal itu dengan niat, dan seseorang itu akan memperoleh apa yang diniatkan. Tetaplah kita jangan berhenti, jangan merubah atau kita meninggalkan gitu. Jangan meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama, para kiai, guru-guru kita dulu. Tetap kita bersedekah karena apa? Ingat, salah satu sebagai penolak bala adalah sedekah. As-sedaqatu lidaf'il bala. Sedekatu tadfi'ul bala dan sebagainya. Makanya insyaallah dengan sedekah ini yuk sama-sama kita perbanyak sedekah, insyaallah Allah akan mengangkat bala yang ada. Nah, ini Bu Ari pernah melihat suatu peristiwa ketika di suatu makbarah, Ya, atau kuburan itu ada orang yang mungkin sedang ziarah kubur gitu kan, ruangan dan sebagainya, atau yang silakan istilahnya bersih-bersih dan sebagainya di kuburan, terus sambil membakar menyan ya. Nah itu kita jangan langsung menghukumi orang itu dengan kata musyrik dan sebagainya, karena tergantung tujuannya. Ya. Bahkan ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar pernah membakar, kalau istilah orang Jawa itu kemenyan, tapi kalau orang Arab itu mengenal istilah bukhur atau gaharu itu ya, dari kayu gaharu itu. Nah itu karena untuk pewangian, Nah itu bagaimana, apa yang jadi jawaban Ibnu Umar? Sahabat Ibnu Umar menyampaikan Rasulullah pun dulu melakukan hal yang seperti itu. Maka wakilah ini di masjid-masjid seperti Masjid Nabawi juga, ini masih kadang-kadang kita jumpai orang membakar gaharu, bukhur yang tujuannya untuk pewangian. Karena dulu kan belum ada pewangi ruangan dan sebagainya. Makanya pewanginya menggunakan seperti menyan itu. Jadi kalau membakar menyan itu dengan tujuan untuk memberikan pewangian itu tidak masalah. Bahkan itu disunahkan. Kalau untuk urusan pewangian itu disunahkan. Tapi tidak boleh memanggil jin, manggil setan. Tapi yang namanya manggil setan itu nggak usah pakai menyan. Udah datang sendiri setannya. Gitu. Setan itu nggak usah dipanggil, mereka datang dengan sendirinya karena mereka memang tujuannya untuk menggoda manusia. Bahkan ketika ada orang sholat pun mereka, ketika kita sholat, kita nggak memanggil setan kok gitu. Orang kita lagi nyembah kepada Allah, tapi setan pun akan datang dengan sendirinya dengan tujuan untuk menggoda keimanan kita, kekhusyuan kita. Makanya insya Allah ya, kita jangan langsung menjustifikasi musyrik dan sebagainya. Nah itu mungkin kita tanyakan dulu, itu biar apa Pak bakar menyan? Oh ini biar wangi-wangian, nggak masalah. Bahkan itu sunnah. Bahkan saya di rumah juga sering, walaupun sudah ada pewangi ruangan dan sebagainya, saya sering membakar gaharu atau bukhur yang berbau wangi itu, karena itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tetap husnuzon dulu. Iya. Karena untuk ikhtiyat. Iya. Ikhtiyat. Untuk berhati-hati. Iya. Dalam langkah apapun dan dimanapun dengan siapapun. Iya. Itu kita kan jadi rileks, kemudian tidak ada hal yang negatif. Iya. Sekaligus jadi ringan, pencerahan yang lain. Iya. Masih di 107,9 Radio KFM Kebumen. Anda bertanya, dia menjawab bersama Ki Nur Fauzan SPD dari Kebumen. Masih dipencerahkan lagi Gus tentang Sya'ban. Jadi tadi amal kita yang mau disuankan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Jadi gini, juga terima kasih buat Bu Ari ya. Semoga apa yang kita sampaikan, jawaban kita juga sudah membuat melegakan, sudah terjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Ari, dan untuk semuanya semoga bermanfaat. Jadi
ketika Sya'ban itu juga ada orang Jawa kalau mengistilahkan itu punggahan gitu kan. Punggahan gitu. Munggah gitu ya. Iya. Jadi itu bukannya tanpa dasar, itu tidak. Itu kan sebetulnya kita menggunakan istilah-istilah yang familiar. Iya. Jadi dengan apa, kita mengangkat tidak terlepas dari budaya gitu kan, dari kultur. Itu cara dakwah Nabi, cara dakwah sahabat, cara dakwah wali. Itu tidak melepas dari kebijakan lokal gitu ya, kearifan lokal, maksudnya kearifan lokal. Nah, seperti kata punggahan itu dari mana sih kata punggahan? Itu kan bahwasanya ada hadis yang menyampaikan bahwasanya ketika 15 Sya'ban ini, malam 15 Sya'ban itu amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama setahun ini lo amalnya si fulan, ini seperti ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan, maksudnya dilaporkan. Punggahan itu berarti catatan amalnya ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, tapi itu bagian dari para malaikat, tugasnya para malaikat yang mencatat ya. Kenapa sih ada malaikat raqib dan atid gitu kan? Malaikat raqib pencatat amal baik, malaikat atid itu pencatat amal buruk. Allah pun tanpa malaikat raqib, tanpa malaikat atid pun Allah udah tahu. Allah Maha tahu. Iya, kenapa? Tapi kenapa ada malaikat raqib dan malaikat atid gitu kan? Kan saya lupa surat apa dan juz berapa, ayat berapa. Kalau yang saya ingat, wallahu ya'lamu ma yusiru nawama yu'linu alaya. Iya. Walaupun tanpa malaikat dua tadi. Iya. Karena ini justru menunjukkan inilah maha kuasanya Allah. Allah itu maha raja di raja. Ya, maka Allah mengutus malaikat raqib dan malaikat atid untuk mencatat amal kita. Tapi ini juga jangan diartikan kalau orang lagi maksiat tangan kirinya sambil gerak-gerak. Kenapa sih kok tangan kirinya gerak-gerak? Biar malaikat atid menulisnya kecoret-coret gitu ya. Orang dia lagi maksiat sih. Nah, itu tentunya teknologi malaikat raqib atid ya nggak seperti teknologi kita dalam menulis gitu kan. Nah, makanya apapun yang kita lakukan tidak lepas dari pengawasan Allah. Tentunya juga ini mengingatkan kita bahwa di malam nisfu Sya'ban besok ini amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, antarkanlah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Anda mau debat dengan Allah Subhanahu wa taala tiga hamur bulan hamis seso. Nah, itu insyaallah multi talenta. Itu maksudnya apa? Tadi jangan ganti kau jadi maharaja ada tiga hamur bulan hamis seso. Iso dan sebagainya. Bawa seso begitu ya. Artinya apa? Semuanya pokoknya enggak ada apa-apa kita.